إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحمدلillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu Allah mudahkan langkah kaki kita untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah limpah dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang dengannya manusia dikeluarkan dari jalan kesyirikan, dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid. Sebagai khatib, saya berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah yang bisa mengantarkan kita meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketika mendengar kata sabar, maka ini adalah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengar dari orang-orang di sekitar kita, baik guru-guru kita, teman-teman kita, yang sering mengingatkan kita tentang kesabaran. Bersabarlah. Akan tetapi kini makna sabar menjadi sempit. Sebagian orang memandang sabar hanya sebatas teori. Bukannya dia melihat kata sabar sebagai salah satu cara praktis untuk menyelesaikan masalah dan untuk mendapatkan semua tujuan. Allah Subhanahu wa taala, sabar sendiri berarti artinya mengendalikan diri. Kata sabar disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 90 kali. Bahkan kata sabar disebutkan lebih dari kata siddiq yang artinya jujur dan amanah yang artinya terpercaya. Tentulah penyebutan yang banyak ini mengisyaratkan makna atau maksud yang mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat sebelumnya yang telah dibacakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di ayat tersebut betapa besar keutamaan dari sabar. Para ahli tafsir, para mufassirin mengatakan berbagai nikmat akan Allah curahkan tanpa batas kepada orang yang sabar. Kenapa hanya orang yang sabar?
karena dia bersabar terhadap musibah yang Allah turunkan di dunia. Maka salah satunya amal yang tidak diketahui pahalanya adalah sabar. Kenapa? Karena amalan-amalan kebajikan lainnya dilipat gandakan menjadi 10 kali. Begitupun infak. Infak dilipat gandakan menjadi 700 kali. Namun coba lihat sabar. Apa kata Allah? Bi ghairi hisab, tanpa batas. Subhanallah. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Bahkan sabar telah menjadi kunci dari alam semesta. Coba kita mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Janin di dalam kandungan ibu melalui proses-proses, dia tidak besar dengan sendirinya. Begitupun tumbuh-tumbuhan melalui proses. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kenapa Allah tidak menciptakannya sehari? Padahal Allah kuasa untuk menciptakannya sehari. Bahkan bukan hanya sehari, sekejap pun Allah mampu untuk menciptakannya. Tetapi kenapa Allah menciptakan dalam 6 masa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita bahwa segala sesuatu membutuhkan yang namanya proses. Maka sabar bukan hanya karakter manusia, tetapi sabar telah menjadi kunci dari alam semesta. Bahkan tanpa sabar, nilai kemanusiaan akan runtuh. Apa penyebab seseorang berzina? Disebabkan karena dia tidak bersabar menunggu waktu setelah menikah, ketika hubungan suami istri yang halal baginya. Hal yang sama juga terjadi kepada pecandu narkoba. Kenapa dia bisa terjerumus seperti itu? Karena dia tidak bersabar terhadap musibah yang menimpahnya, atau dia tidak bersabar terhadap waktu luang yang Allah berikan kepadanya. Begitupun sebaliknya, dengan sabar akan memperkuat nilai kemanusiaan. Adakah seseorang yang sukses tanpa melalui fase kesabaran? Tidak ada. Adakah seorang ayah disebut bertanggung jawab tanpa melalui kesabaran? Baik itu kesabaran dalam mencari nafkah. Adakah seorang ibu disebut berhasil dalam mendidik anak-anaknya tanpa melalui fase kesabaran? Begitupun juga para penuntut ilmu, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Adakah dia bisa menghafal Al-Quran dengan mutkin, dengan itqan, tanpa melalui fase kesabaran? Baik itu sabar dalam menjaga hafalan, sabar dalam mengulang-ulang hafalannya. Jadi segala sesuatu di dunia ini memerlukan yang namanya kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bi ayatin bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan sedikit menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah yang memberikan kita kabar gembira ini? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kabar gembira apa yang Allah berikan kepada kita? Lanjutkan ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya kisah yang sangat masyhur, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kesabaran beliau dengan putranya yang tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Kesabaran mereka dalam menjalankan perintah Allah. Beliau rela ingin mengorbankan putranya yang tercinta demi menjalankan perintah Allah. Begitupun Nabi Ismail. Beliau rela ingin disembelih demi menjalankan perintah Allah, walaupun akhirnya skenario yang Allah tentukan berbeda. Begitupun selanjutnya bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia rela dipenjara daripada memenuhi syahwat wanita bangsawan Mesir pada masa itu. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan, penjara lebih aku sukai daripada melayani mereka. Lalu kesabaran yang selanjutnya yang ketiga adalah sabar ketika kita tertimpa musibah, atau sabar ketika kita diuji. Sebagaimana contohnya kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ketika semua yang Allah berikan kepadanya Allah cabut kembali. Bagaimana kesabaran beliau? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar. Baik itu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar saat ketika kita tertimpa musibah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana minal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma ajurni fi musibati Filistin wa fi kulli biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aqimis shalah.